Oke Lur, untuk selanjutnya kita membahas autentikasi terhadap user-username yang sudah kita registrasikan di dalam sistem ini, yang chapter sebelumnya sudah kita bahas ya. Siapa aja yang berhak melogin dan divisinya ya, sesuai dengan divisinya. Nanti akan kita demokan satu persatu kewenangan ya, mulai dari supervisor, site manager, project manager, engineering HO ya kan, dan juga finance. Nah, sebelumnya kita sudah membuat request. Nah, kalau request material request MR ini datangnya dari AO, dia tidak melewati di sini ya. Dia langsung ke bahan baku terpakai nantinya oleh onsite atau oleh admin juga. Jadi bisa dikerjakan oleh satu orang bila karyawannya terbatas maupun secara berjenjang ya. Nah, dari yang kita buat di chapter 3 untuk list ini yang sudah di-approve dan sudah dibuatkan PO ya, lalu list PO-nya. Nah, ini sudah di-accept seperti di hal sebelumnya dan sudah masuk ke stokar. Ini adalah request dari AO ya. Kalau kita cek dari pembangunan mes karyawan, nah di sini udah ada stoknya. Tinggal nanti penggunaannya. Nah, untuk saat ini kita akan membahas permintaan dari onsite. Fungsinya dari supervisor, site manager, apa ruang lingkup pekerjaannya ya kan. Terus handoko dan finance-nya sesuai dengan approval yang ada di sini. Nah, ini pun approval ya, site manager, PM project manager, ini approval HO ya kan. Nah, ini approval dari engineering HO ya kan. Baru nanti finance. Jadi ada tingkatan. Baik, kita coba login berdasarkan dari yang awal dulu adalah Fauzi ya, supervisor. Oke, nama Fauzi. Untuk penempatan karyawan ini di chapter pertama ya sudah kita jelaskan bagaimana Fauzi ini, ya ini asalnya dari pusat juga, tapi sudah kita tempatkan di area projectnya yang ini ya. Nah, ini udah langsung masuk ke Fauzi. Kita cek di sini mulai dari permintaan dana ya, permintaan dana, permintaan kasbon, permintaan bahan material. Nah, untuk saat ini kita coba masuk ke permintaan bahan material dulu, biar sama dengan admin tadi. Nah, bedanya di sini kita pilih dulu tipe pekerjaannya ya. Nah, dia di sini langsung kebaca kode proyeknya, dia ada di lokasi di PBT 01 untuk proyek pembangunan mes karyawan. Nah, nanti kalau dia sudah selesai ini, proyeknya ini sudah selesai, nanti HO head office-nya bisa memindahkan Fauzi ini ke lokasi yang lain. Itu di chapter sebelumnya juga sudah diinformasikan gimana caranya HRD menempatkan karyawannya di site ya, di lokasi ya. Sekarang kita dari permintaan, kita pilih dulu mau permintaan tipe pekerjaannya, ini yang ada di RAB ya. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini dia bisa pilih tipe datanya adalah project per job ya. Kalau project per job dia langsung keluar ininya yang ada di jobnya PBT 01. Ini kan budget ya, produk per job. Nah, totalnya sekitar sekian budget. Kalau misalkan bahan baku per job, ini tanggalnya kita tentukan buat apa, tinggal tulis saya di sini yang sudah yang masuk ya. Misalkan barangnya ini apa aja yang ada di sini. Contohnya, bentar ya. Nah,
ini kita pilih, ya. Kita klik itu search, ya. Kita pilih besi, yes. Nah, di sini sudah ada kuantitinya berapa yang dibutuhkan. Ini kan untuk pengajuan dari pemasangan bauplang. Nah, kalau kita cek lagi pemasangan fondasi rangka, misalkan kita mau berdasarkan langsung totalnya, ya. Nah, ini semuanya ini misalkan mau diproses, diajukan, silakan langsung simpan pengajuan MR-nya. Kita coba untuk satu persatu ya, berdasarkan job. Misalkan dia mengajukan semen 3 roda, ya, jumlah kuantitinya di sini 5 ya. Ini untuk tanggal berapa, misalnya untuk besok kita add. Kemudian pengajuan lagi untuk jack antena ini batako ya, batako dengan jumlah misalkan 100 untuk tanggal 8. Nah, misalkan 2 item ini dia akan mengajukan material request, ini langsung aja simpan material request. Dia akan langsung masuk ke MR03 ya. Nanti di mana dilihatnya, dilihat list pengajuan. Nah, ini posisinya masih belum di-approve. Nah, ini pengajuannya ini karena dia supervisor, dia tidak akan bisa approve ya. Anda tidak memiliki akses posisinya karena dia sebagai supervisor. Dia ini sebagai supervisor. Jadi yang bisa meng-approve ini ya. Nah, yang bisa meng-approve ini posisinya tadi yang saya informasikan adalah site manager. Jadi nanti di bagian keuangan pun bisa kelihatan. Nanti kita akan coba login. Kita akan lihat seberapa terintegrasinya antara sesama divisi ini ya. Sekarang kita coba logout dulu. Logout. Lalu kita akan coba masuk ke site manager. So, jadi biar bisa kelihatan untuk bekerjanya dari masing-masing divisi ini. Nah, dia akan beda. Kalau site manager, list pengajuannya dia akan terlihat di sini. Nah, ini pengajuan dana nanti juga akan di-approve juga karena kalau dicek kan belum ya pengajuan dana, hampir sama juga dengan pengajuan material bahan baku, nanti akan kita testing lagi. Nah, yang baru dites ini adalah list permintaan material. Kita cek. Nah, di sini ada approve dari SM. Kita ini karena loginnya adalah dia site manager, berarti dia harus punya kewenangan di sini. Nah, ini kita ajukan, kita approve. Ini lokasinya ada di site project ya, dia ada di lokasi. Site manager dan supervisor ini dia ada di lokasi. Kita approve. Nah, di sini kita approve ya. Nah, maka di sini approved by site manager ya. Sudah di approve. Lalu nanti tahap berikutnya adalah approve PM project. Nah, site manager ini juga dia bisa menginput juga ya, bisa mengajukan juga. Dia bisa mengajukan juga untuk pengajuan ini, dia juga bisa ajukan. Nanti di approve untuk ininya, di approve juga sendiri. Tinggal nunggu dari dari PM projectnya, project manajernya. Sekarang kita coba login untuk PM projectnya dengan nama Novianto ya. Kita sekarang untuk masuk ke pola approved-nya. Kita back, kita logout, kita masuk Novianto. Oke, nah, sekarang kita approve permintaan material.
permintaan ini kita akan approve sebagai, di sini ada caranya bahwasanya dia ini di sini site manager. Nah, ini harus dirubah ya. Kita logout dulu karena Novianto ini di sini adalah teregistrasi sebagai project manager. Kita menggunakan super admin atau pakai admin. Oke, kita lihat dulu daftar pengguna loginnya. Novianto, oh, di sini dia sebagai site manager. Noval Adli ini adalah sebagai project manager. Oke, di sini Noval Adli. Sebagai PM project. Oke, kita lihat dulu di HRD-nya apakah sudah benar dia sebagai site manager. Kita perhatikan dahulu nama Noval. Nama Noval. Nah, dia sebagai project manager. Oke ya, kita akan coba login menggunakan Noval. Oke, kita cek di sini. Nah, kalau project manager dia akan kebuka semua juga, ya kan? Tapi ada keterbatasan di sini. Kita list. Nah, ini kita approve ya. Dia sebagai project manager. Oke, kita approve. Nah, dia sudah mengapprove. Lalu kemudian ini approved dari HO. Dari HO, dari HO. Kita masuk ke admin ya. Tadi HO. Di sini engineering HO ya, Handoko ya. Ini kita akan logout. Oke, Handoko. Ya, kita lihat dia sebagai engineering HO. Kita masuk ke engineering HO juga sama ya, seperti kayak PM project ya. Lalu kita lihat untuk approve. Nah, ini adalah approved HO ya. Approve PR. Ini keuangannya, kita coba approve. Nah, di sini approved HO, engineering HO-nya sudah ya. Sudah masuk. Lalu kita coba sebagai di PR-nya ya. Kita logout dulu. Oke, untuk selanjutnya approval dari bagian procurement ya. Nah, di sini bagian procurement belum ada. Sekarang kita coba registrasi dulu untuk nama divisi dari procurement. Kita pertama daftar dulu penggunanya. Di sini belum ada di bagian divisi procurement. Di bagian procurement. Ya. Lalu di sini username-nya misalkan Mawar. Saya buat samakan semua. Oke, nama Mawar Putri, saya buatkan namanya Mawar Putri. Ini sudah masuk sebagai procurement. Selanjutnya si Mawar Putri ini harus login ya.
dia belum bisa meregistrasi, belum keluar, jadi di sini harus profil dulu ya. Ini masukkan lokasi kerjanya, misalkan, ini posisinya Jawa Barat, Bekasi, Jatirasa, Galaksi. Ini Jawa Barat, lalu Bekasi, ini Jatiasih, desanya, oh Jatiasih, Jatirasa ya, Jatirasa, nah, baru ketemu kantornya. Ini Jalan Cempaka 2. Langsung kita insert. Oke, sudah. Dia sebagai mawar ya, rekrutmen ya. Nah, kita lakukan. Selanjutnya setelah bagian rekrutmen sudah meregistrasi kita registrasikan ya di HRD. Nah, ini setelah tadi diregistrasi sama bagian diisi profilnya ya, kemudian bagian HRD ini dia registrasi yang nama mawar, karena belum ada ya di sini ya. Ini registrasi. Nah, ini cari nama yang belum ada. Nah, ini Mawar Putri. Kita cari biar tepat. Ya sudah ada. Nah, ini di bagian rekrutmen. Kita masukin nomornya. Lalu nama alias, ya kan. Lalu tanggal lahir. Tanggal lahirnya contohnya di tanggal 12 ya. Oke, dia ada di divisi rekrutmen. Ini tanggal bergabungnya kita anggap masuk tanggal 11. Untuk gaji pokok ini sekitar anggap aja 5 juta ya. Karyawan tetap ini kita simpan. Kemudian kita instruksikan supaya sudah bisa login. Oke, kita login dengan nama Mawar ya. Mawar sudah bisa login dengan sebagai rekrutmen. Jadi ini ada saya rubah sedikit ya. Jadi approval EG ini adalah engineer ya, dia engineer. Approval PR ini adalah rekrutmen. Nah, ini adalah fin ya. Nah, ini sekarang kita sebagai rekrutmen untuk bagian perbelanjaan dia sudah menyetujui. Nah, dia sudah di-approve, tinggal persetujuan dari bagian accounting. Nah, bagian pembuatan PO, dia harus menunggu dari approval dari keuangan. Setelah ini sudah di-approve seluruhnya, baru bisa melakukan penjualan. Oke, sekarang kita masuk login dengan menggunakan bagian keuangan. Di sini atas nama Nasila ya. Dia ada di bagian keuangan, di sini pun dia keluar dengan bagian keuangan. Kalau bagian keuangan dia seluruhannya bisa melihat ya. Jadi tanggung jawabnya di HO pusat nih. Kita lihat list permintaannya. Nah, di sini tinggal approval dari bagian finance. Ya, sekarang kita approve untuk divisi. Nah, dia sudah approve. Nah, setelah dia sudah melakukan approve, maka bagian rekrutmen dia sudah bisa melakukan transaksi pembelian, atau admin pun dia bisa melakukan proses pembelian dengan akun admin.
Sekarang saya coba dengan menggunakan bagian dari akun admin dulu ya, dari pusat. Nah, admin ini loginnya bisa dirubah oleh nama penggunanya ya nanti ya. Nah, di sini kita cek untuk rekrutmen apakah ada request dari ya, ini suppliernya siapa ya. Nah, ini ada MR02 ya. Jadi kalau kita lihat ini kita back, lihat list permintaan material. Nah, ini sudah full disetujui oleh bagian keuangan. Dia tinggal melakukan transaksi pembuatan pembelian PO. Ini aja barangnya, kita lihat approve. Lalu kita lihat stoknya nih masih yang 01 ya, masih MR01 ya, 0001. 002 nya belum ada ya, belum masuk. Nah, ini kita proses untuk pembelian, print and save. Nah, ini adalah invoice buat pembelian. Kemudian kita setelah dari purchase PO seperti yang awal ya kan, sama prosesnya seperti permintaan HO ya. Ini kita terima barangnya. Nah, ini ada kredit ya, jadi masih ada good receipt yang posisinya create. Kalau di sini posisinya kita cek, posisi di list PO masih posisinya created, jadi belum di-accept. Kalau belum di-accept, di sini belum masuk. Sekarang kita akan coba mengaccept ya, penerimaan barang di lokasi on-site. Nah, ini kita submit, bisa disubmit oleh site manager atau oleh site manager biasanya ya. Dan di sini kita submit, terima barangnya sudah ada di lokasi, lalu kita cek barangnya sudah masuk atau belum. Nah, ini adalah barang sudah masuk dengan kode PJ ya, berarti sudah dibelanjakan, tinggal nanti posisinya bahan baku terpakai. Ya, jadi permintaan ini sudah. Untuk step selanjutnya, bagaimana supervisor atau site manager di lokasi melakukan permintaan dana atau kasbon.